Pernahkah kita merasa hidup ini tidak adil? Sudah berusaha tapi hasilnya mengecewakan. Sudah berdoa tapi kenyataan belum berubah. Tahukah kita bisa jadi masalahnya bukan pada kurangnya nikmat, tetapi pada hilangnya rasa syukur. Jangan kemana-mana, karena beberapa menit ke depan bisa menjadi titik balik bagi hati yang lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini tidak selalu tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana hati memandang apa yang ada. Ada orang yang hidupnya sederhana namun hatinya tenang. Ada pula yang serba cukup namun jiwanya terus gelisah. Mengapa? Karena satu hal yang sering kita abaikan, syukur. Bahasan pertama, makna syukur yang sebenarnya. Banyak orang mengira syukur itu hanya diucapkan ketika bahagia. Padahal syukur adalah sikap hati, bahkan saat keadaan tidak sesuai harapan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Perhatikan, Allah tidak mengatakan jika kamu kaya, tetapi jika kamu bersyukur. Karena syukur bukan soal kondisi, tetapi soal keyakinan. Bahasan kedua, syukur saat hidup berat. Ketika hidup terasa berat, hati bertanya, bagaimana mungkin aku bersyukur dalam keadaan seperti ini? Justru disitulah rahasianya. Syukur bukan berarti kita menyukai ujian, tetapi percaya bahwa Allah tidak pernah salah memilihkan jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya baik baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Jika ditimpa musibah, ia bersabar. Dan keduanya bernilai pahala. Bahasan ketiga, dampak syukur bagi jiwa. Syukur menenangkan jiwa. Syukur melembutkan hati. Syukur memadamkan iri dan dengki. Hati yang bersyukur tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Ia sibuk memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Dan inilah janji Allah. Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Bukankah ketenangan sejati adalah saat kita merasa diingat oleh Allah? Bahasan keempat, cara praktis bersyukur. Bagaimana cara melatih syukur? Pertama, syukuri hal kecil sebelum menuntut yang besar. Kedua, ucapkan Alhamdulillah bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan ketaatan. Ketiga, gunakan nikmat Allah untuk mendekat kepadanya, bukan untuk bermaksiat, melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Keempat, gunakan untuk mengharapkan ridho Allah semata. Karena nikmat yang paling indah bukan yang paling banyak, tetapi yang mendekatkan kita kepada Allah untuk mengharapkan ridhonya, kerelaannya kepada kita.
Kelima, berdoa kepada Allah agar Dia anugerahkan kita sebagai pribadi yang bersyukur. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah contoh utama. Nabi Sulaiman merupakan seorang nabi yang Allah beri kemampuan untuk memahami bahasa hewan. Sekaligus dia adalah seorang raja yang diberi harta kekayaan yang sangat melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tak ada seorang pun yang dapat menandingi jumlah kekayaannya. Walaupun begitu, beliau tetap berdoa memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan membaca doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Shadaqallahul azim. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Al-Quran Surat An-Naml ayat 19. Dari doa Nabi Sulaiman itu dipahami bahwa yang diminta oleh Sulaiman kepada Allah ialah kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti. Sekalipun Allah telah melimpahkan beraneka ragam kesenangan dan kekuasaan duniawi kepadanya, namun ia tidak lupa diri karenanya. Ia yakin bahwa kesenangan duniawi itu adalah kesenangan yang sementara sifatnya dan tidak kekal. Sikap Nabi Sulaiman pada waktu menerima nikmat Allah itu adalah sikap yang harus dicontoh dan dijadikan suri teladan oleh setiap kaum muslimin. Berdoalah dan bersyukurlah kepada Allah setiap mendapatkan nikmatnya dan tidak bersikap mengingkarinya. Dan apabila wafat nanti, teruslah kita meminta kepada Allah agar Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Sebagai penutup, saudaraku, jika hari ini hatimu lelah, cobalah berhenti sejenak. Lihat apa yang masih kau miliki. Tarik napas dan ucapkan dengan penuh kesadaran, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aku masih bersama Allah. Dan selama Allah bersamamu, tidak ada hidup yang benar-benar kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.